Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang tanda wakaf untuk Mushaf Madinah. Jadi tanda wakaf atau tanda berhenti, wakaf itu berhenti. Tanda wakaf atau tanda berhenti untuk Mushaf Madinah itu hanya ada 6 ini saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa maksud dari semua tanda wakaf ini? Kita lihat ini. Jadi yang pertama ada tanda qala atau terdiri dari qala ya, atau ini alif maksurah. Maksudnya ini adalah berhenti lebih baik. Kita dianjurkan untuk berhenti, sebaiknya berhenti. Dan yang kedua sholaya, atau ini shola alif maksurah. Maksudnya ini adalah baca terus lebih baik, atau sebaiknya teruskan. Yang ketiga mim, maksudnya mesti atau harus berhenti. Kita harus berhenti pada yang ada tanda mim ini. Sedangkan ja ini adalah pilihan. Kita boleh wakaf atau boleh terus. Pilih mana-mana yang kita suka. Dan yang kelima ada tanda titik 3, 2 berdekatan. Maksudnya kita boleh berhenti pada salah satu tanda, tidak boleh berhenti pada dua-duanya, hanya boleh pada satu tanda saja. Dan yang keenam lam alif, ini maksudnya dilarang berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya dalam Al-Quran ini untuk qalaya atau lam alif maksurah. Ini dalam surah Al-Baqarah 13. Ini ada tanda qala. Jadi maksudnya adalah berhenti lebih baik atau sebaiknya berhenti. Contoh kita mulai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kita berhenti. Kita dianjurkan berhenti di sini sebab tanda qala. Setelah kita berhenti, kita boleh teruskan di sini. Ala innahum ila akhir ayat. Jadi tanda qala ini kita sebaiknya berhenti. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 61 ini. Ini pun tanda qala. Tapi kita ambil yang ini. Jadi di sini kita menemukan tanda qala. Kita sebaiknya berhenti di sini. Kita baca dari sini. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Kita berhenti. Setelah itu kita teruskan. Dzalika bima asaw. Kita teruskan hingga akhir ayat. Jadi tanda qala ini maksudnya adalah berhenti itu lebih baik. Ini yang pertama. Yang kedua shalah. Tanda shalah baca terus lebih baik. Maksudnya kita lebih digalakkan untuk terus. Ini dalam ayat 10 surah Al-Baqarah. Tapi yang namanya shalah baca terus lebih baik, maknanya kalau kita mau berhenti sebab nafas kita tidak sampai pun tidak masalah. Tapi di sini sebaiknya diteruskan. Contoh. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum. Kita teruskan. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ini. Ini tanda shalah, maka sebaiknya diteruskan. Contoh. Yakadul barqu
yatakhtafu absarahum kullama adaa'a lahum. Jadi tanda solah ini sebaiknya diteruskan. Ini tanda yang kedua. Tanda yang ketiga mim. Mim ini kita mesti berhenti atau kita memang harus berhenti, tidak ada pilihan. Contoh, kita baca dari sini. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Kita berhenti. Setelah itu baru teruskan. Yudillu bihi ila akhir ayat. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 212 ini. Ini ada tanda mim di sini. Jadi kita berhenti. Contoh, Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Kita berhenti. Jadi mim ini maksudnya adalah kita mesti atau harus berhenti. Yang keempat jim, boleh waqaf, maksudnya boleh berhenti atau kita boleh terus, boleh wasol. Bermakna ja ini pilihan, mau berhenti bisa, mau terus bisa. Kita contohkan ini. Kita baca dari sini. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Ja, kita boleh berhenti. Setelah itu kalau kita mau teruskan, teruskan saja wallahu tanpa mengulang ke belakangnya. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ini. Dan ini. Jadi kita kalau mau berhenti di sini bisa, mau terus juga bisa. Contoh kita berhenti. Wa idza azlama alaihim qamu. Kita berhenti. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Jadi ja ini pilihan, mau berhenti bisa, mau terus juga bisa. Seterusnya tanda titik 3, kita boleh berhenti pada salah satu dan tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Kita baca. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tadi kita berhenti pada tanda 3 kedua. Bermakna kalau kita berhenti pada titik 3 yang kedua, pada titik 3 yang pertama kita tidak boleh berhenti. Contoh yang kedua ini dalam ayat 195 ini. Jadi kita hanya boleh berhenti pada salah satu, tidak boleh berhenti pada dua-duanya. Kita baca contoh dari sini. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Kita berhenti pada titik 3 yang pertama. Kita teruskan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi kita tadi berhenti pada titik 3 yang pertama, bermakna pada titik 3 yang kedua kita tak boleh berhenti. Kita harus teruskan. Dan tanda wakaf yang terakhir lah, maksudnya ini adalah tidak boleh berhenti. Dilarang berhenti. Kita baca dari sini. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallah. Jadi lah ini dilarang berhenti. Kalau kita tadi berhenti di sini, boleh ulang dari ma. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 159 ini.
bermakna tanda ini kita tidak boleh berhenti. Contoh, ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah. Jadi kita tidak boleh berhenti pada la. Lam alif dilarang berhenti. Jadi itulah pembahasan tanda waqaf yang ada dalam Mushaf Madinah. Semoga kita bisa pahami. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.